Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di acara Mahatalk Indonesia with Talk Denim Indonesia. Yeay. My friend, kali ini kita lagi-lagi kedatangan orang-orang istimewa selalu. Itu syaratnya. Kang Edwin. Siap. Bagaimana? Kita akan sedikit berbincang, bahkan banyak. Mungkin kita coba menggali deh. Karena yang saya tahu seorang Kang Edwin ini dia aktivator di sejumlah gerakan kepemudaan khususnya sampai hari ini. Selain dia basicnya sebagai seorang pengusaha, dan ada yang keren hari ini yang menjadi tagline beliau itu adalah Ambil peran, tuntaskan kebaikan. Oke, dan ini menjadi sangat ruhnya dapat banget, terutama untuk generasi muda milenial kali ini. Jangan sampai ambil peran tapi berperan. Win, siap. kira-kira apa yang melatar belakangi sampai muncul gagasan tentang ambil peran, tuntaskan kebaikan, terutama di ranah kawasan wilayah anak-anak, game anak muda nih. Ya, non ya kan. Nah, tentu awalnya sederhana istilah ambil peran itu pertama melihat memang kondisi aktual kita hari ini punya kecenderungan anak-anak kita hari ini melihat permasalahan yang ada itu, oh iya gara-gara si eta, gara-gara si itu, gara-gara ada trigger ya, si pulana gitu kan, ada trigger-triggernya, mengambil positioning untuk blaming ya, menyalahkan orang lain oleh keadaan itu. Iya yang macet gara-gara pemerintah gitu ya, jalan bolong gara-gara si pulan sebagainya gitulah. Padahal hakikatnya kita semua punya peran yang bisa dihadirkan. Semua kita yang namanya manusia punya potensi lah ukuran untuk bisa dihadirkan sesuai dengan kapasitasnya. Nah, sehingga muncullah semangat untuk menghadirkan trigger bagi anak-anak muda. Saatnya bukan peran nyalahin orang lain, tapi saatnya kita untuk ambil peran. Apa sih peran yang bisa kita hadirkan? Sekecil apapun peran yang bisa kita hadirkan, sing yakin bahwa itu bisa memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekitar. Terlebih dengan base atas nama kebaikan. Nah, lebih kurang begitu. Gitu. Nah, mari kita awali dengan sejumlah data. Barangkali Kang Edwin tahu sejumlah data. Untuk wilayah Kota Bandung saja misalkan, sebenarnya berapa sih jumlah anak muda secara angka? Ya, statistik. Kita lihat angka penduduk Kota Bandung itu jumlahnya lebih kurang 2,5 juta jiwa, Kang. Jadi di luasan Bandung yang konon katanya cocoknya buat 500 ribuan orang. Betul. Nah, sekarang ini jumlahnya ada 2,5 juta masyarakat Kota Bandung. Dari 2,5 juta, kalau kita pakai standar kepemudaan kita di KNPI ya, 6 dia bukti patok KNPI juga. Jadi lagi megang amanah jadi pelayan pemuda. Pelayan pemuda kan di KNPI. Berapa jumlah pemuda? 16 sampai 40 tahun itu jumlahnya lebih kurang 998 ribu, Kang. 998 ribu, sorry. 998 ribu. Hampir 1 juta. Hampir 1 juta. 2,5 juta itu anak muda. Anak muda di Kota Bandung saja. Itu anak muda usia 16 sampai 40 tahun. Hampir 1 juta dari 2,5 juta. Jadi kalau kita kemarin banyak berbincang bonus demografi dan sebagainya, secara struktur demografi Kota Bandung ini sudah diisi oleh usia produktif. Sebenarnya. Sebetulnya. Cuma kan permasalahannya sejauh mana produktivitas itu seirama dengan usianya yang produktif. Secara teori itu adalah usia-usia produktif, tapi realitasnya produktif ini yang jadi PR kita semua. Disitulah kemudian muncul semangat ambil peran ini. Kamu produktif, kamu punya kapasitas, punya kemampuan. Usia kamu usia produktif, usia muda, mana cicing-cicing wae lebih goreng itu. Dari data itu. Buat yang tidak paham, ada translate-nya, ada bahasa Zimbabwe. Nah, dari data 98.000 ya, 998.000. Kalau kita klasifikasi dengan yang sangat sederhana awam, jumlah pengangguran berapa? Jumlah pengangguran di Kota Bandung tuh lebih kurang hari ini 154.000. Jumlah penduduk miskin sekitar 112.000. Ini juga data BPS kita ya.
Nah, kenapa? Karena itu penting karena ini bisa menjadi salah satu base pergerakan kita yang berbasis data. Karena seringkali banyak orang melakukan sejumlah tindakan pergerakan, tapi kontinuitasnya tidak berlanjut, lebih kepada urusan-urusan karena tidak berbasis data masalah, terutama itu. Data itu saya rada apa, jadi software gitu ditanya ya. Nah, artinya kan gini, ini bisa menjadi bagian dari semacam membangun taktis dan strategi bagaimana kemudian menghidupkan gairah-gairah anak muda yang mana mereka nggak sadar bahwa aku anak muda, misalkan aku sendiri nggak sadar bahwa yang disebut dengan unproduktif itu apa sih sebenarnya gitu kan, terus menunggu indikator nganggur dan tidak nganggur juga apa misalkan, karena bisa jadi standarisasi yang dibangun atas sama negara dengan standarisasi yang dibangun atas dasar konsensus kesadaran masyarakat itu berbeda gitu. Nah, menyikapi itu semua gimana Kak? Ya, pertama gini ya, kita lihat data real tadi. Kalau kita ambil ini sebagai sebuah data yang kita jadiin basis untuk membangun keterukuran kita membuat sebuah gerakan, memang ini agak miris gitu kan. Bandung ini jumlah nganggurnya hampir 120.000. Ini peningkatan eksponensial terjadi saat COVID lah. Oke. Jadi drastis banget naik meningkat 47.000 kan. Oke. Ini di 2019-2020 itu meningkat 47.000. Jadi kalau kita bagi ke 30 kecamatan, secara rata ya, secara agregat rata itu sekitar 1.500 pengangguran baru di kecamatan. Jadi kalau kita lihat kemarin ada irisan dengan isu keterbatasan ekonomi pada isu kriminalitas, anggap aja 10%-nya akhirnya membuat aksi kriminalitas, maka 150 potensi kriminalitas kalau misalkan kita asumsikan yang itu kan di Bandung menjadi Golden City. Nah, mungkin salah satunya kita bisa masuk ke situ gitu. Walaupun kemarin datanya juga menyajikan katanya yang bikin kegaduhan itu orang luar Bandung dan sebagainya, tapi kayak kita di era ini udah lagi nggak zaman, kita udah nggak zaman lagi kita ngomongin tentang batasan teritorial sebetulnya kan, itu udah terus dan sebagainya. Jadi semua tanggung jawab kita sebagai sebuah bangsa. Nah, lihat pengangguran yang begitu tinggi ini kan jadi sebuah gambaran kita harusnya mulai muncul keterpanggilan. Anak-anak muda yang punya semangat berekonomi lewat jalur entrepreneurship menjadi pengusaha harus punya semangat pertumbuhan, gimana kita bisnis kita berkembang, gitu kan, supaya bisa menghadirkan ruang pekerjaan yang baru buat anak-anak muda yang nganggur gitu kan. Terus juga isu pengangguran, kalau tadi bicara tentang gimana sih perbedaan cara pandang nganggurnya pemerintah dengan kondisi sosial masyarakat. Ya, tapi ini juga kan kita bisa mengukur bagaimana yang dikategorikan nganggur ini kan lewat produktivitas lewat karya-karyanya, lewat seni. Bandung ini kan kota kreatif ya dan sebagainya. Ini kan harus juga jadi sebuah trigger pancingan bagi kita. Ayo dong kita show up dengan karya-karya kita kota Bandung ini. Jangan sampai Bandung ini, kalau kita meskipun satu sisi kita bilang bahwa ya kita udah bicara bangsa secara luas, bahkan secara global, tapi ya kita bicara lokus kita Bandung saja minimal. Bandung juga dihadirkan pride kebandungan juga harus ada memang gitu ya. Dan Bandung yang hari ini penduduk miskinnya ada 112.000, dan itu kan pakai standar pemerintah. Standar pemerintah itu lebih kurang berarti yang dianggap penghasilan per kapitanya 460.000 ya. Jadi kalau kamu punya penghasilan pribadi 15.000 sehari, ya itu masuk kategori nganggur 40.000 itu kan. Pengangguran. Bayangan kita juga buat ngurus hidup gitu ya. Angka 30.000 sehari mungkin itu juga kan udah nggak cukup gitu kan. Kalau angkanya kita naikin, ada angka standar yang dianggap lebih wajar, itu lebih membludak lagi. Nah, itu kondisi aktual kita di Kota Bandung. Dan inilah muncul harus semangat dari kita. Gimana nih kita mempenetrasi lewat gerakan-gerakan kita, lewat semangat ambil peran ini menghadirkan solusi untuk masyarakat nganggur gitu ya. Kemarin kita bikin acara bos, job fair. Dan diundang banyak orang katanya. Di Festival Citylink itu kita bikin job fair. Waktu itu kita juga sedikit memvalidasi lewat fakta gitu kan. Gimana sih kondisinya? Kita bikin job fair bareng sama Disnaker. Programnya kita ada di Disnaker, bikin job fair di Festival Citylink. Yang daftar dan hadir itu 15.600. Wow. Jadi saya melihat langsung selama 2 hari orang ngantri di Festival Citylink bawa map anak-anak muda gitu ya. Yang mereka notabene mungkin nggak bisa kita ukur semua 15.600 nggak punya kerjaan. Bisa jadi ada yang mungkin nyambi dan sebagainya. Tapi kan gambaran mereka sedang membutuhkan sebuah harapan pada pekerjaan baru, lebih kurang kan begitu. Ini ada 15.600 orang ngantri. Sama persentase dari jumlah pengangguran berapa persen kira-kira itu? Masih kecil ya berarti ya terlibat. Yang terlibat masih kecil. Dari 150.000 itu 10% yang hadir di acara itu. Betul. Karena memang waktu itu juga ruang pekerjaan yang kita buka terbatas. Jadi
15.600 juga nggak ketampung semua, ya. Nggak ketampung semua karena kalau nggak salah yang kita recruiting pekerja itu cuma di angka 3.000. Jadi kalau 15.600, 12.600 itu masih belum dapat pekerjaan gitu. Nah itu sampai ngantri dan saya aslinya itu sampai satu sisi teman bilang, Win acara keren berhasil, banyak masa gitu kan. Kalau banyak masa. Tapi saya pribadi bagi saya ngelihat wah ini miris gitu. Sampai banyak yang belum terserap gitu kan pada industri pekerjaan yang ada di kita. Nah ini kan harus muncul kira-kira solusinya gimana. Berarti kan ningkatin kita scale up skill dari kawan-kawan di Kota Bandung. Di antaranya kayak gitu Bang. Nah ini kan kemudian menjadi salah satu bisa menjadi PR besar ketika kita sudah tahu basis datanya seperti apa. Karena ketika kita sudah melihat basis data itu kan sebenarnya bisa dipahami sebagai basis potensi atau kekuatan yang kita miliki di wilayah Bandung khususnya dengan sekian ratus ribu jumlah anak pemuda. Tapi kemudian ketika ada event job fair sekalipun ternyata baru 10% kurang lebih yang tersiap. Nah artinya butuh kontinuitas nih, kontinuitas program-program yang kemudian paling tidak menyatakan bahwa Bandung punya SDI yang luar biasa. Kan ini juga bisa jadi bagian dari campaign dan yang kemudian dengan cara seperti itu bisa sangat sangat mungkin menghadirkan sejumlah perusahaan-perusahaan yang bisa dihadirkan di Bandung. Karena kita punya pride, kita punya SDI yang luar biasa. Contoh gini Kang, saya kemarin ya ini sedikit tetapi nggak tahu ya perlu kita validasi. Memang ada imajinasi lah gitu ya. Imajinasi saya contoh gitu ya, buat ngadirin lapangan pekerjaan baru di Kota Bandung misalkan. Kita tuh punya banyak aset yang masih dibilang belum teroptimalkan dengan baik gitu ya. Bayangkan kalau misalkan Mayang Sunda ini bisa optimal menjadi ruang aktivasi bagi para pekerja seni yang kemudian bisa menghadirkan pengunjung gitu kan. Nah ini kan ada efek yang juga kemudian bisa hadir di situ, multiplier effect. Warga di situ bisa mulai dagang UMKM-nya di situ gitu kan. Pelaku seni bisa menampilkan karya seninya di situ gitu kan. Dan itu sebetulnya sangat sederhana dalam kacamata sederhana saya gitu. Misalkan gini, Mayang Sunda bikin tuh para paguran seni atau kelompok-kelompok seni itu untuk tunjukkan gitu. Betul. Terus untuk kemudian kita dorong siapa yang jadi pesertanya gitu ya. Sederhananya gini aja, siswa-siswa kita ini kan butuh pendekatan pendidikan rasa lewat seni kan. Suruh hadir aja tuh anak-anak SD sekota Bandung, anak-anak SMP sekota dari mulai sebagai aktor hingga sebagai penonton gitu kan. Dari mulai aktornya hingga penontonnya gitu kan. Penontonnya datang tuh ke Mayang Sunda. Kalau satu hari satu sekolah atau 2-3 sekolah saja, itu kan mulai tumbuh tuh pertumbuhan ekonomi di situ. Itu kan men-trigger bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi bagi pelaku seni meningkat, lalu pendidikan edukasi seni bagi anak-anak sekolah juga meningkat, lalu UMKM yang ada di lingkaran situ juga bisa meningkat. Lalu pula kemudian misalkan supir angkot yang di untuk wilayah situ atau misalkan di charter ya bisa meningkat pemasukannya. Butterfly efeknya itu luar biasa Kang. Contoh sederhana begitu. Kita mengaktifasi lewat gedung-gedung yang ada saja misalkan lewat pertunjukan seni. Itu sejatinya bisa punya impact yang insya Allah positif buat menurunkan angka pengangguran di Kota Bandung dan meningkatkan ekonomi Kota Bandung. Dan di sisi yang sama ada ruang edukasi minimal para anak-anak muda kita yang hari ini calon-calon anak muda di SD SMP ini juga lihat ternyata ada seni ini loh gitu ya, ada seni akrung, ada seni jaipong, saya tertarik masuk yang ini ditonton banyak orang sebagainya. Kan imajinasi dari anak-anak kita juga akan tertumbuhkan untuk bayangan masa depannya mau jadi apa. Contoh sederhana gitu. Dan itu kan data angka yang begitu bombastis menurut saya. Nah pertanyaannya dari data angka itu jika ditarik ke bawah, data tingkat kesadaran pendidikan rata-rata itu sampai mana? Karena di beberapa tempat di pelosok-pelosok Kota Bandung itu saya masih menemukan misalkan ada anak yang putus sekolah, ada anak yang tidak bisa punya akses untuk sekolah sekalipun seperti itu gitu kan ya, putus sekolah dari SMP, dari SMA. Nah secara data angka untuk kalangan anak muda Bandung itu persentase tingkat pendidikannya masih di angka level apa? Angka harapan pendidikan kita udah naik sih Kang sebetulnya. Jadi per 2021 itu kita sudah di usia 13,6 14 tahun lah gitu. Kalau misalkan 14 tahun berarti sudah selesai 6 tahun SD, 6 tahun SMA Kang.
Oke. Jadi udah lulus SMA. Secara angka harapan pendidikan sebetulnya kita sudah lebih dari 13 tahun. 13 tahun. Lebih kurang begitu. Ya lebih kurang lebih 13. Tapi kalau salah nanti kita koreksi ya. Karena ini saya justru nggak bawa contekan. Ya. Karena kan ini bagian dari kota. Ini karena itu kan juga bagian dari tadi modal tadi. Modal pride lokal yang sudah punya sumber daya insani dengan kadar pendidikan, dengan kadar pemahaman, dengan kadar knowledge dan seterusnya, yang ini akan menjadi salah satu daya tarik para investor yang hadir bahwa mereka pede untuk datang ke Bandung karena sudah disupport dengan sumber daya saya lokal yang siap gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, tapi insya Allah nggak, kalaupun salah saya nggak jauh-jauh banget soalnya angkanya. Dulu kita 10, sekian angka sekolah kita ya, atau angka akhir sekolah atau apa bahasanya itu indeksnya. Nah sekarang udah naik kan, udah naik. Dan ini juga memang ada penetrasi program di pemerintah namanya RMP, Rawan Melanjutkan Pendidikan. Pendidikan. Ada program RMP setiap tahun sekian miliar lah itu untuk mensupport anak-anak yang nggak bisa beli sepatu, anak-anak yang nggak bisa beli tas. Kita ada program di situ kan. Pemerintah ada. Tapi lagi-lagi program pemerintah tuh nggak bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Butuh sukses dan lain semua. Dan untuk menunjang ini sebetulnya kan, masyarakat Indonesia ini masyarakat yang guyup. Jadi masyarakat yang senang untuk diajak berpartisipasi. Nah kalau kita bisa punya menghadirkan upaya lebih untuk mengajak partisipasi masyarakat pada isu ini, insya Allah sebetulnya masalah teboga sepatu, masalah teboga bisa tereliminir. Oke. Contoh sederhana. Ini nggak apa-apa, saya agak sudah dihajar supaya cocok juga, ini orang Bandung juga nih sini sudah ada orang udah bilang juga kamu sering ngobrol di luar ya, maksudnya di luar tuh di Jakarta, atau bilang ini macam orang Sumatera Kang Edwin, ini kita ada logatnya berat asli Batu, ada orang Tionghoa itu orang Tionghoa, tapi ini nggak saya ini juga sekalian gitu isu keberagaman. Jadi gini, contoh isu sekolah kan. Kita itu punya Basnas. Basnas itu kan lembaga amil zakat nasional. Resmi lah ya, plat merah gitu loh. Nah, bagaimana Basnas ini bisa menumbuhkan semangat empati dari anak-anak sekolah yang ada di Kota Bandung. Di Bandung ada katakan lebih dari 100 sekolah SMP, SMA. Dan dari 100 sekolah, kalau kita pukul rata anggap aja ada 500 siswa di satu sekolah, berarti kan ada 50.000 siswa. Dari 50.000 siswa itu kan tidak semua miskin dan tidak berdoa. Lebih banyak yang mampu sebetulnya kan. Nah yang mampu ini tapi bagaimana disentuh empatinya untuk ikut berkontribusi dalam permasalahan pendidikan kan. Kalau Basnas itu ikut masuk mempenetrasi semangat empati dari anak-anak muda kita ya, untuk ikut kudunan, uang sekolah, uang jajan, itu angkanya bisa jauh lebih tinggi daripada yang disediakan oleh pemerintah Kota Bandung. Sebagai sampel, ini sebagai sampel dari fragmen keseharian masyarakat muda Kota Bandung. Sebut saja ada momen Agustusan. Hampir di setiap sebut saja, entah itu kecamatannya, entah itu desanya, bahkan pada level RT RW, anak-anak muda Bandung itu dengan sendirinya mengorganisir diri hingga membangun satu pertunjukan atas nama Agustusan. Dan itu budgetnya bukan main-main. Dari mulai angka 5 juta, 10 juta, 20 juta, bahkan mungkin nyebrang sampai kayak ratusan juta. Secara event mereka bisa melakukan tindakan itu. Betul. Nah, artinya nilai-nilai tindakan ruh sosial yang mereka bangun ini modal besar. Nah, tinggal bagaimana nih melakukan penetrasi yang pada sisi lain, bahwa ternyata kapasitas mereka itu tidak hanya sekadar ada sifatnya insidental dan susah. Punya sifatnya juga pembangunan yang continuity-nya terjaga. Itu kan bisa terbangun. Dan itu yang sering kali terjadi, mereka itu kompak hanya pada sifatnya insidental saja. Gitu. Itu bagaimana mensiasati? Memang di sini kan ruang edukasi kita ya. Di sini makanya kalau kita membangun sebuah bangsa, membangun sebuah kota itu dimulakan lewat ruang edukasi, ruang pendidikannya itu harus betul-betul dibangun. Nah, kembali pada isu misalkan ruang empati tersebut, permasalahan empati anak-anak kita. Ketika kita hari ini banyak dengan isu individualisme, senang dengan mainan sendiri dan sebagainya gitu ya, main gadget sendiri sebagainya. Justru di sini kan kita harus bisa berupaya. Gimana nih ruang empatinya terjaga, sisi kemanusiaannya sebagai manusia terjaga. Nah tadi, pemerintah itu sebetulnya infrastrukturnya sudah punya. Sekolah juga punya pemerintah,
ya bisa atur secara peraturannya lewat peraturan pemerintah. Lembaga zakat atau lembaga pengumpulan juga ada, plat merah pula. Jadi nggak akan ada istilah kalau misalkan lembaga Las Persis yang masuk, wah ini mah Persis, bukan Persis Muhammadiyah, saya bukan Muhammadiyah. Kalau pakai bahasa kan itu semua, gitu kan, tinggal di action aja, action aja kita bikin program. Apalagi sekarang kan programnya terdigitalisasi, gampang lewat QRIS dan sebagainya gitu. Itu sangat mudah sebenarnya. Tinggal ini political will, bagaimana kemudian mendorong anak-anak muda di Bandung ini bisa ikut serta sejak dini pada isu pembangunan masyarakat. Sehingga mereka juga pada akhirnya ini kan membangun semangat ambil peran tadi kan. Betul. Saya cuma bisa ambil peran lewat sedekah 1.000 perak. Tapi kalau sesekolah 500 orang kan 500.000. Kalau kita punya 100 sekolah udah berapa ya? Kan udah 50 juta kan? Sehari loh itu. Sehari 50 juta kali 20 hari gitu kan sudah 1 miliar. Program negara itu program negara bisa jadi, kan lebih kurang begitu. Kalau nggak sederhana, tinggal di action kan. Dan dari situ bukan hanya permasalahan bagaimana mereka memberi, tapi kan untuk masa depan mereka ketika terlatih, terlatih untuk ambil peran sejak dini dengan potensi sekecil apapun, tapi kita tunjukkan pada mereka impact dari sebuah empati sederhana, angka kecil yang diberikan, tapi dibangun dalam semangat kolektivitas, itu besar efeknya. Jadi kalau misalkan mereka cuma sedekah 1.000 sama orang pinggir jalan, dia dapat 100.000 jadi apa? Tapi kalau misalkan kita kolektif dalam satu sekolah bisa ikut membeasiswakan, bisa ikut memberikan fasilitas yang lebih layak untuk orang yang tidak mampu dan seterusnya, itu kan mereka juga punya kebanggaan. Terbangun kebanggaan turut serta. Itu lebih kurang kayak gitu, Mbak. Dan hal yang lain kan yang bisa kita capture dalam keseharian itu. Saya yakin peran pemuda di wilayah manapun, jangan hanya Bandung, itu luar biasa. Dan seringkali justru mereka melakukan tindakan-tindakannya itu sifatnya spontan, bahkan tapi juga terorganisir, dan itu rata-rata berbasis nilai-nilai empati yang mereka bangun. Kalau memang yang saya temukan di beberapa kota, pelosok-pelosok kota Bandung itu memang kadang-kadang isunya itu isunya isu pengangguran, isu aktivitas, isu yang sesuatu hal yang menghasilkan, dan bahkan itu justru muncul dari generasi orang tuanya sendiri. Ngapain ruang riung kalau memang tidak menghasilkan, abaikan. Padahal bisa jadi itu adalah modal awal mereka di ruang riung yang bisa menghasilkan sesuatu. Nah, barangkali Kang Edwin punya gagasan bahwa pada setiap wilayah di daerah di Kota Bandung, misalkan kaitan anak-anak muda yang mungkin stereotipnya masih belum sepenuhnya diterima baik juga oleh masyarakat, karena memang kasuistik misalkan ada yang menggunakan dengan jalan yang tidak baik, padahal awalnya misalkan digagas tempat ruang riung itu menjadi nilai-nilai kebaikan misalkan. Nah, dari yang sudah dialami Kang Edwin menghadapi permasalahan masyarakat pemuda, menyikapinya seperti apa? Jadi gini, kita ini memang ada di ruang yang sudah jadi sunatullahnya, penuh dengan keberagaman. Itu poin pertama. Itu harus kita pahami. Yang kedua, keberagaman ini ada bukan untuk dikombinasikan dengan bentuk warna yang sama. Kita nggak bisa memaksakan mereka ada di warna yang sama. Tapi justru keberagaman ini sebagai bentuk sunatullah, tempat kemudian perbedaan-perbedaan ini bisa menghadirkan semangat kolektivitas yang tidak harus disamaratakan, gitu lebih kurang. Karena kita ini sulit untuk bergerak, karena selama ini kita dibangun sebuah narasi ini harus bareng sama. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Dan bahkan nggak perlu seperti itu. Bahkan nggak perlu seperti itu. Kita biarkan mereka ini dalam ruang aktivasinya masing-masing. Termasuk ketika ini ruang aktivasinya dalam perspektif pandangan kita, ini ada di posisi yang baik, ini yang buruk, gitu kan? Yang buruk bagaimana, gitu kan? Ini bukan kemudian kita padamkan dengan cara menghantam mereka. Nah, yakin seyakin-yakinnya. Saya kebetulan alhamdulillah ini banyak berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang dalam perspektif umum ini orang-orang nggak baik, gitu. Tapi ketika kita masuk dalam kedalaman mereka, manusia ini, apalagi kita sebagai muslim, punya keyakinan bahwa kecondongan manusia itu fitrahnya di kebaikan. Jadi tinggal bagaimana kita aktivasi ruang kebaikan di tempat yang buruk itu, pada akhirnya yang buruk itu bisa tereliminasi. Dengan cara apa? Dengan uswah, teladan. Kita kalau mau jadi teladan itu kita juga harus bisa membuka ruang pada mereka untuk bisa melihat kita.
Kan dengan kata lain berarti hari ini salah satu permasalahannya adalah krisis benchmark. Nah, benchmarkingnya juga gitu kan. Contoh gini Kang lah, benchmarking kita. Sederhana pertanyaannya. Kalau isu misalkan intelektualitas, ilmuwan mana yang terkenal Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi? Ya. Mana ilmuwan mana, gitu kan? Ustadz mana yang atau ulama mana yang keterkenalannya melebihi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di anak muda, gitu kan? Ada kan benchmarking yang muncul di anak muda hari ini ada di ruang-ruang seperti itu. Yes. Wow, itu nggak buruk juga. Kita senang aja timnas kita jadi lebih optimis, gitu kan? Karena banyak anak-anak muda yang senang sejak awal cita-cita jadi pemain bola. Tapi kan nggak cukup di situ. Kita harus menulis banyak budaya yang lain. Contoh misalnya bagaimana keterkenalan Baharudin Yusuf Habibie di kota Bandung itu bisa dikenal secara luas oleh anak muda sehingga muncullah keterpanggilan anak-anak muda yang sekolah di kota Bandung. Kenapa sih lu sekolah di Bandung? Gue pengen jadi kayak Habibie. Yang dekatnya kayak gitu, gitu kan? Ya jauh-jauhnya lagi misalkan kita lihat Soekarno ini bapak bangsa kita pernah di kota Bandung, gitu ya. M. Nasir pernah sekolah di Bandung. A. Hasan tokoh pelopor yang ada di kota Bandung dengan menghadirkan semangat modernis, Islam yang berkemajuan, gitu kan? Lebih kurang begitu. Nah ini kan perlu dimunculkan, gitu kan? Nah ini selama ini nggak ada. Benchmarking masa lalu pun nggak ada. Yang hari ini yang bisa ditonjolkan juga kita terbatas lah. Atau ya ada keterbatasan. Nah ini makanya perlulah lagi-lagi kita ambil peran menggaungkan potensi-potensi baik yang ada di kota Bandung, gitu kan? Contoh misalkan kita misalnya isu kreativitas musik. Bandung itu dikenal dengan begitu banyak dulu para musisi hebat, gitu kan, di kota Bandung. Gimana menumbuhkan itu kembali agar anak-anak muda Bandung yang mungkin mereka menghirup udara yang sama di kota Bandung, meminum air yang sama di kota Bandung, mereka secara genetik genetik kreatif sudah ada surveinya. Ada di situ. Cuman gimana nih menurut Eger itu memfasilitasi anak-anak muda biar bisa manggung di musik dengan baik, seni lukis dengan baik, gitu kan dan sebagainya. Itu banyak potensinya. Nah, dari semua permasalahan yang kita tampilkan, dari yang hanya sekadar gagasan hingga pada tindakan yang sudah dilalui sama Kang Edwin apa aja? Oke. Contoh sederhana gini Kak. Kita ini yang tadi urusan ekonomi misalkan Kang Edwin bisa membersamai masyarakat Bandung dengan hadirnya job fair misalkan. Itu juga tenaga kerjaan job fair. Terus juga tadi isu bagaimana menghadirkan semangat kreativitas anak muda. Hari ini di tahun ini kita mendorong lewat program di KNBI, kita ada program Bandung Youth Festival kan. Bandung Youth Festival ini kita roadshow di 30 kecamatan. Kita fasilitasi anak-anak muda di kota Bandung di setiap kecamatan kewilayahan agar kemudian mereka bisa menampilkan potensi terbaiknya mereka. Yang mau manggung musik sok manggung di panggung yang kita sediakan. Yang manggung stand up comedy sok manggung di panggung yang kita sediakan. Tergantung potensi kewilayahannya. Itu salah satu upaya kita. Kenapa ini menjadi salah satu upaya kita? Karena hari ini kita untuk bisa men-trigger, memantik semangat kreativitas ini kita perlu memberikan ruang kepada mereka. Termasuk juga isu musik, kita di tahun ini mendorong lewat program sayembara musikan. Ada anak-anak muda tapi digital nih. Mereka upload di YouTube, gitu ya, musik dengan tema yang kita siapkan. Tema tentang Bandung. Ini juga untuk menghadirkan local pride Bandungnya juga, gitu kan. Bikin musik lintas genre, multi genre, apapun itu upload di YouTube. Nanti siapa yang like terbanyak atau juga dinilai oleh Bandung Music Council, gitu ya, oleh teman-teman di pegiat musik dan lain sebagainya. Nah itu kita dorong untuk kreativitas musik. Kenapa aku main di musik hari ini? Karena pertama buat fashion. Kita kalau lihat subsektor ekonomi kreatif, itu juga subsektor ekonomi kreatif. Fashion itu hari ini alhamdulillah kan sudah memiliki positioning yang cukup tinggi. Kalau kita ukur sepakan ekonomi gitu. Nah musik ini belum begitu tersentuh. Makanya kita concern di isu musik bersama dengan teman-teman yang ada digabung di Dewan Ekonomi Kreatif. Kita bantu kolaborasi lagi. Salah satu contoh program yang hari ini kita bahkan di Bandung sudah ada Bandung Music Council. Bandung Music Council, itu kan Kang Herwan itu Bandung Music Council, Kang Daus, itu Ariane, itu kita kolabkan. Kita dorong agar agar potensi musik anak-anak muda Bandung ini bisa bangkit lagi. Dan itu saya yakin betul bisa menumbuhkan tadi pertumbuhan ekonomi juga. Pertumbuhan kreativitas ini akan selesai dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini akan mengayakkan pertumbuhan intelektualitas. Karena insya Allah dengan kapasitas ekonomi yang lebih mapan, mudah-mudahan ini ruang mereka untuk bisa lebih
masuk transformasi knowledge-nya bisa lebih optimal juga karena lebih mau tekar lah ya kan. Ini yang penting. My friend, Mantap Indonesia. Kalau tadi kau terdengar seperti banyak basa-basi, banyak data, banyak angka, mari kita tahu berkebenaran. Asal teman-teman tahu, Kang Edwin ini sadari sebagai seorang pengusaha muda, yang ini menjadi bagian dari starting point kenapa beliau punya kepekaan kepada ranah yang lain, karena berbasis pengalaman sehari-hari. Nah, pertanyaan sederhana, bagaimana Edwin sebagai seorang pengusaha hingga mampu membuka kepekaan ke ruang yang semakin terbuka, bahkan di ranah pemerintahan sekalipun. Sebenarnya apa yang Kang Edwin kelola sebagai seorang pengusaha? Ya. Kalau saya bisnis hari ini saya bisnis di dunia kuliner ya, di rumah makan dan catering ya. Bikin kopi tapi COVID kan ya. Kita tutup bubuk dulu tapi insya Allah kita membuka lagi. Terus juga kita bisnis di bidang konstruksi juga kan, kita di bidang konstruksi. Itulah lebih kurang bisnis yang hari ini kita sedang ikhtiarkan. Dan semua itu dimulai dari sesuatu yang awalnya ada pada ranah yang mungkin sepintas orang lalu, wah Edwin mah juga ke depannya nggak akan bisa deh jadi hidup lebih kecukupan gitu ya kan. Dulu itu pula yang men-trigger saya untuk kemudian bisa membangun ruang aktivasi ekonomi yang lebih optimal dalam diri dan keluarga kan. Karena sebagai gambaran, ini biar teman-teman milenial tahu, Kang Edwin pertama kali melakukan tindakan usaha perekonomian ini umur berapa terlibat seperti itu? Saya kelas 3 SMP kan. Kelas 3 SMP sudah? Ya, saya bisnis pertama saya itu cetakan. Jadi kelas 3 SMP ya, awalnya gini, pas SMP itu kan, saya ini secara ekonomi alhamdulillah dibilang cukup, alhamdulillah dibilang kurang juga kan kurang. Harus gambaran gini. Sampai usia saya SMA, kendaraan terbaik yang dimiliki keluarga saya itu becak. Sampai saya SMA. Nah, waktu sanawiyah itu saya memulai bisnis itu cetakan. Dari mana awalnya? Awalnya tuh dari saya kan dulu sebelum keluar di IPP dulu kan, Ikatan Pelajar Pesantren dan Persis. Nah, saya ikut namanya komunitas ketua OSIS lah ya, SMP SMA di Garut, SMP di Garut. Saya lihat buku kenangan orang lain itu bagus kan, buku kenangan kita jelek, berita nggak bagus gitu kan. Akhirnya gimana supaya buku kenangan kita angkatan saya minimal bisa sebagus itu. Akhirnya ngulik lab kita cari tahu dan mana ternyata ketemulah teman yang di Pagarsi sebagainya. Dari situ saya beraniin diri, udahlah kita aja yang garap gitu. Kita bisnis di situ. Karena waktu itu saya ada di lingkaran teman-teman yang secara ekonomi juga sama ya, nggak begitu optimal gitu ya. Akhirnya kita ngumpul bareng, belajar desain sebagainya. Itu kelas 3 sana Jadi orang lagi sibuk ujian nasional belajar, saya emang nggak desain gitu. Saya emang ngupload foto, kalau upload foto tuh di scan sampai akhirnya punya kantor di Gang Tresnasi di Pagarsi itu pas SMA. SMA tuh kita udah ngantor di Tresnasi SMA di Kota Bandung. Nah itu awalnya. Jadi kenapa akhirnya kita masuk pada ruang ekonomi? Karena kita ingin, ternyata miskin tuh menyakitkan. Ini pengalaman pribadi ya. Miskin menyakitkan. Saya punya pengalaman yang terekam kuat di kepala saya. Dulu waktu saya SD itu kalau naik angkot, saya mau angkotnya penuh, mau angkotnya kosong pasti dilahun. Memang ya saurangan. Karena orang tua saya cuma bisa bayar untuk satu orang. Sampai suatu hari kan, itu saya dari Pal 3 turun di depan Bormal sekarang di depan Bormal sama Cijerah karena saya ngerasa jaraknya dekat, angkot kosong. Saya ke bapak saya, Pak, saya duduk aja kan, anak gitu ya, anak SD, saya mau duduk situ. Pas turun di depan Bormal tetap harus bayar 2. Saya kudu bayar 2. Bapak saya bayar 1. Dicarikan. Sampai itu duit kan. Mau boga duit tong dari karena angkot. Gitulah gitu. Kesan muncul dari situ terekam di saya. Ternyata nggak punya duit tuh nggak enak. Sampai akhirnya juga pengalaman lainnya adalah saya pernah tidur. Keluarga saya itu di sebuah rumah saya dulu waktu kecil itu ukuran 3x3 meter kan. 3 kali meter di atas balong ya. Balong juga punya orang lain, kita tenang di situ. Itu seputarannya supaya angin gak masuk ditutup terpal. Tapi kalau udah ada spanduk urut si terpal, terpal. Bukan spanduk urut parlo yang lain. Itu kan belum pakai begitu kan. Kasih air gitu. Itu terpal. Itu kayak hujan tuh air masuk. Dan setiap malam saya ngelihat ayah saya itu tidur tuh di luar lagi. Saya ngelihat ternyata
kemapanan itu harus kita perjuangkan. Dari situlah muncul saya ingin jadi seorang pengusaha. Makanya kuliah saya dagang roti kukus, dorong roda. Tetangga saya bilang, banyak sih calon sarjana nggak dorong roda, roti kukus itu sebagainya. Tapi biasanya apapun lah yang kau bicarakan, kita lihat saja masa depan kita masing-masing. Juga gitulah. Pengen merintis alhamdulillah kan. Gitu ya, minimal untuk sekarang anak saya tidak merasakan apa yang saya rasakan dulu. Dan saya pun, orang tua saya bisa lebih bahagia karena melihat pasti kan dia ingin cucunya juga lebih baik kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi motivasinya, dan ini juga buat teman-teman yang ngerasa, wah saya nggak punya apa-apa, sama gitu. Saya dulu saking anak pada seperti yang sama. Gitu. Saya sampai dulu pernah pengen punya motor ya. Saya itu dulu dagang kan. Saya sampai pada dagang MP3 gitu kan, dagang wallpaper HP, kerjasama sama teman-teman di BC ya, di DC. Lu punya duit, pengen beli motor, belum kebeli motor ya yang. Ayah saya apa? Saya beli helm lah ya. Saya beli helm dari teman merek KYT warna hidden silver dari Randy Karisma namanya. Itu saya beli helm, dan helm itu supaya terimajinasikan saya pengen punya motor, saya bawa tiap hari kan. Main punya motor. Pasti ditilang nggak polisi ya. Dia bawa. Oh, kira helm itu mau motor, ditilang. Aku cepat dapat tes ciro ya, bawa helm. Ibu-ibu nu balik di pasar nanya, Cep, kamu kunaon motornya bocor? Itu saya bensin, kalau itu motornya canggih. Saya sampai di sekolah, itu saya simpan di kelas. Pas di kelas saya simpan itu helm, itu guru datang, waktu itu ingat Bu Amah, guru akuntansi. Itu helm jangan simpan sini, siapa? Saya ngacung, saya Bu Edwin, helm tersimpan di motor, jangan disimpan di kelas. Izin Bu, motornya belum punya. Alhamdulillah kan muncul semangat kita untuk kerja lebih baik. Gitu kan akhirnya ya kita kerja selama SMA dagang ya, dagang macam-macam lah, kaos, kerupuk dan sebagainya. Bisa beli motor, gitu kan, beli motor bahkan kelas 3 SMA karena bisnis orang tua akhirnya juga dengan ditopang kita kerja kolaboratif lah di keluarga gitu ya, bisa beli mobil dan sebagainya. Tumbuhlah pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sana itu sampai hari ini alhamdulillah gitu, Allah masih kasih izin seperti itu. Nah lebih kurang gitu, berangkat dari pengalaman itulah saya lihat ingin anak-anak muda teh sok pengepesan, jangan baperan, jangan mudah menyerah. Apalagi kita tuh sudah dikasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa hebat dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jangan pernah sia-siakan anugerah Tuhan yang telah kau berikan. Yes, karena pada setiap kesempatan akan selalu hadir ruang agar kita mampu mengambil peran hingga melakukan sejumlah perubahan. Gue Ami, Edwin Gaddafi, with Mahatop Indonesia with Talk Denim. Applause, thank you very much. Assalamualaikum.